para sahabatku. Oke, hari ini gue nggak akan ngomongin soal seks atau relationship atau percintaan, bla 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 yang kayak gitu, nggak akan gue ngomongin hari ini. Tapi hari ini gue akan ngomongin soal rahasia kulit glowing gue. Oke, sebenarnya ini gue nggak pengen banget bikin, cuman karena gue sudah cukup kenyang dengan DM kalian, dengan komen-komentar YouTube kayak, Ika itu gimana sih kulit bisa glowing banget, kulit bisa anak-anak Nino bisa cantik banget gitu ya. And memang sudah dari sananya saudara-saudara, jadi gitu ya, bukannya saya sombong. Oke, enggak. Oke, ini bakal kayak lebih story time. Waktu itu gue pernah ngepost kayak gini di Twitter dan ada yang nge-reply kayak gini. Ini harusnya biasanya kayak gini-gini tuh jadi thread ya, but I think thread is a bit overrated. Jadi karena memang pekerjaan gue adalah membuat video dan ngomong ke kamera, ngomong ke kalian kayak gini, jadi ya sudah, kita bikin aja yuk videonya gitu. Kita akan break down proses gue untuk mencapai kulit yang seperti ini sekarang secara stabil. Oke. Biasanya itu kan orang-orang itu baru puber atau misalnya kayak ada hormonal changes, ada jerawatan dan segala macam, itu kan umur-umur di SMP SMA gitu ya. Sementara gue dari kecil hingga SMP SMA itu kulit gue baik-baik aja, tanpa pakai skincare macam-macam. Itu kulit gue tuh bener-bener yang cemerlang, yang tidak ada masalah sama sekali gitu. Oh, mungkin gue adalah salah satu 1% orang, 1% kelompok yang beruntung gitu ya, jadi nggak ada jerawat dan segala macam gitu. Ternyata 2016 di bulan-bulan Maret, trimester kedua, trimester emang gue lagi hamil apa? di triwulan kedua, jadi gue mulai muncul breakout. Itu lo dulu tuh ya, zaman-zamannya gue SMP SMA, gue tuh ngeliat teman-teman gue memang banyak yang breakout dan itu nggak ada masalah sama sekali. Kayak ya udah normal. Gue juga dulu nggak pernah ngatain temen gue ketika mereka breakout. Gue juga nggak terlalu paham banget orang jerawatan tuh kayak gimana, rasanya gimana, kayak gitu-gitu. Mungkin mereka merasa malu, but buat gue sih cuek gitu. Tapi pas gue dapet jerawat yang sebenarnya, akhirnya gue ngerasain gitu rasanya kayak gimana. Perasaan gue adalah gue malu, gue males pakai makeup, keluar rumah itu gue males banget. Terus juga kalau misalnya cuci muka itu tuh kayak megang muka aja tuh gue males banget, karena lo tahu sendiri kan ya, ketika lo pegang muka itu kan bener-bener kayak bertekstur geradakan kayak gitu-gitu. Jerawat gue tuh tipe jerawat batu, kayak close comedon gitu, dan itu tuh kayak ada di sekitar jidat, di pipi gue, di daerah pipi bagian atas, terus juga kadang beberapa ada di dagu gitu. Dan itu tuh tipe jerawat yang memang nggak kelihatan, nggak terlalu kelihatan gitu dari luar gitu, dan nggak merah-merah banget, tapi ketika dipegang itu bener-bener yang close comedon gitu, dan bener-bener kayak geradakan aja mukanya. And I really hate that. I hate myself at the time. Gue bener-bener malu. Bahkan at the time orang tua gue juga nggak bisa membantu sama sekali. Bahkan kayak lebih ke, kok kamu jadi banyak jerawatan sih, kok kamu jadi kayak gini, jadi kayak gitu-gitu loh. Maksudnya menanyakan hal yang sebetulnya tidak perlu ditanyakan. Dan abis itu kayak gue merasa ya menurut lo aja, mana gue tahu gue tiba-tiba jerawatan gitu kan. And then at the time gue sama sekali nggak ada keinginan untuk ke dermatologist, karena waktu itu adalah gue punya mindset, gue punya pikiran kalau misalnya ketika lo pergi ke dermatologist, this is what happened to most of my friends, dan ini yang terjadi sama nyokap gue juga. Ketika lo ke dermatologist, itu rata-rata kalau dermatologist yang di sini, lo akan dibuat seakan-akan ketergantungan. Gue nggak tahu itu benar apa enggak. Sampai sekarang pun gue nggak pernah ke dermatologist. Gue nggak pernah sama sekali ke dokter kulit untuk menangani kulit gue. Ini kulit yang gue dapatkan sekarang ini adalah itu hasil research gue sendiri, hasil percobaan gue sendiri. So, di video ini gue pengen ngasih disclaimer sedikit. Please do a lot of research untuk muka kamu. Muka gue, kulit gue, keadaan kulit gue belum tentu sama dengan keadaan lo. Jadi di sini gue hanya mengungkapkan cerita gue aja. Gue hanya bercerita tentang pengalaman gue. Gue mulai mengedukasi diri gue soal jerawat. Dan akhirnya juga dari situ gue menemukan lah kalau oke, berarti apakah emang pola makan gue yang kurang baik, karena kan what's
going on the inside itu yang akan keluar kan gitu. Jadi waktu itu gue mikir oke, berarti mungkin pola makan gue kurang baik nih pada saat itu. Terus juga yang kedua, mungkin memang ada hormonal changes di badan gue yang waktu itu baru terjadi di umur gue yang segitu gitu. Jadi menurut gue biarkan aja itu jerawat muncul, memang mungkin apa namanya istilahnya apa ya, masih berantakan gitu hormon gue. Jadi ya udahlah, biarin, mungkin ini memang proses, ini memang fase. Dan akhirnya dari situ gue merasa oke, gue udah bisa menerima kalau misalnya ini memang sebuah proses yang normal. Karena setiap orang, hampir setiap orang itu pasti akan ada breakout, akan ada fase dimana dia akan jerawatan gitu. Itu penting banget untuk kamu bisa nerima diri kamu sendiri, nerima keadaan kalau memang sesuatu pasti terjadi gitu, sesuatu pasti akan terjadi kepada diri kamu, dan it's okay, it will go away gitu. Dan akhirnya setelah gue research juga, gue mulai research tipe kulit gue tuh apa gitu. Terus memang pada saat itu kondisi kulit gue adalah berminyak, mostly berminyak gitu, kayak combination skin gitu sih, berminyak lebih ke daerah T-zone, terus di daerah sininya tuh normal gitu. Terus akhirnya pas di 2016 itu gue menemukan kalau oke, ada yang namanya Accutane. Itu kayak pil isotretinoin, dia kayak turunannya derivatifnya dari vitamin A. Nah, si vitamin A ini itu kayak sebuah macam pil. Ini sebenarnya obat keras ya. Gue nggak menyarankan kalian untuk beli ini langsung ke kayak di all shop gitu. Banyak sebenarnya yang jual, tapi gue rasa kalian harus banyak research karena obat ini juga sebenarnya bahaya. Kenapa? Karena obat ini sebenarnya bener-bener ngikat sel minyak yang ada di tubuh kamu. Itu bener-bener ngikat, itu tuh bikin kulit bener-bener jadi kering. Gue waktu itu akhirnya kayak selalu pakai lip balm, selalu pakai pelembab, selalu pakai sunblock, itu nggak pernah dilupain. Terus juga minum, itu bener-bener yang kayak lu aus banget karena memang bener-bener kayak sel minyak, terus air tuh kayak ditarik ke dalam gitu, terus abis itu kulit tuh jadi kering banget. Itu bener-bener berasa banget kering. Gue udah baca side effects, kalau misalnya lu hamil lu jelas nggak boleh ya pakai itu. Terus kalau misalnya lo ada apa namanya kelainan atau kayak penyakit jantung atau apa namanya penyakit beberapa penyakit yang sebenarnya lo nggak boleh mengkonsumsi obat itu, mending jangan dikonsumsi. Jadi menurut gue kalau misalnya kalian pengen nyoba nih, kalian harus konsultasiin itu dulu ke dokter gitu. Terus gue nyoba itu mulai dari dosis awal yaitu 10 mg. Jadi gue tuh bener-bener kayak building up di dosisnya gitu. Jadi mulai pertama 5 mg kalau nggak salah, habis itu naik ke sebulan berikutnya, 2 bulan berikutnya mulai ke 10 mg, terus mulai ke 15, sampai akhirnya kayak paling besar itu gue di bulan-bulan terakhir gue ngelakuin itu tuh 25 mg kalau nggak salah ya, gue udah lupa banget, ini udah lama gitu. Nah terus cara lain supaya dari gue bisa cepet kayak ngecepetin prosesnya dari luar, ya udah akhirnya gue research soal oil. Waktu itu gue ketemu dengan Haple, jadi haple.id. Nah itu gue coba semua minyak yang dia jual. Untuk oil itu juga gue research juga, jadi nggak sembarangan ya. Karena waktu itu gue tahu kulit gue itu berminyak dan gue pastinya tidak cocok dengan coconut oil, karena coconut oil itu komodogenik ya, jadi dia tuh kayak menyumbat pori-pori sebetulnya. Jadi gue nggak mau pakai itu di kulit muka gue gitu, karena yang ada gue malah akan makin breakout. Jadi akhirnya gue banyak juga research soal oil. Dan untuk oil itu gue bener-bener yang dari mulai Haple untuk oil-oil yang kayak gitu. Terus juga gue nyoba Tamanu oil, terus juga kayaknya ada deh oil lagi yang gue coba. Jadi macem-macem banget oil yang gue coba. And then from there, gue tahu proses untuk menyembuhkan kulit itu tidak sebentar. Paling enggak kalian ketika baru memulai skincare baru itu tuh paling enggak 1-3 bulan kalian coba dulu. Baru habis itu kalian tahu hasilnya kayak gimana. Ingat ya, nggak ada yang instan. Jadi lu emang harus sabar. Prosesnya itu dari mulai kayaknya seingat gue tuh April. Gue mulai itu April 2016 hingga ke September 2016. Pokoknya keadaan muka gue tuh
awalnya yang seperti ini, akhirnya jadi seperti ini gitu. Jadi bener-bener prosesnya tuh lama banget, dan itu gue bener-bener sabar banget. Dan abis itu ketika gue pakai isotretinoin, gue tahu saat itu gue nggak boleh pakai makeup yang terlalu tebal. Jadi dari situ gue mulai nggak pakai makeup. Jadi gue kayak ke kampus, gue bodo amat. Jadi tuh kalau misalnya gue ke kampus tuh bener-bener yang kayak keadaan muka gue kadang suka masih ada luka bekas jerawat keluar gitu, juga kayak merah-merah, dan itu gue bener-bener yang bodo amat gitu. Akhirnya dari situ gue juga mulai muncul rasa kepercayaan diri gue yang semakin tinggi. Jadi mulai dari situ kayak gue udahlah, gue bodo amat gitu, orang mau mikir apa. Dan sebenarnya orang tuh nggak mikir aneh-aneh sih gitu. Cuman teman gue ada sih beberapa yang kayak, ih muka lo sekarang jerawatan banget, terus lo lagi gimana. Tapi mereka tuh baik-baik aja gitu, nanyanya juga dengan baik, nggak ada yang kayak ngejauhin gue, nggak ada yang apa. So everything just went so well gitu, nggak ada buruk-buruk datang ke gue gitu. Jadi ya udah, gue juga biasa aja. Dan abis itu di bulan September, Oktober, November itu muka gue sudah mulai amat sangat cemerlang. Di 2016 itu ketika gue udah mulai pakai isotretinoin, itu gue mulai nge-track apa yang gue makan. Jadi waktu itu tuh gue kayak bereksperimen gitu loh dengan makanan. Jadi kira-kira makanan apa sih yang bikin gue gampang jerawatan, muncul jerawatan baru kayak gitu-gitu. Dan akhirnya waktu itu gue kayak nge-cut oil kayak gitu, terus abis itu juga nge-cut karbohidrat gue sempet. Jadi gue mulai coba-coba kira-kira makanan apa yang cocok sama gue. Nah, udah dari situ, gue di 2017-an itu gue mulai nemuin ada yang namanya caveman regimen. Jadi di situ adalah intinya adalah lu balik ke masa lalu dimana tidak ada sabun. Waktu itu gue juga udah mulai hidup agak-agak eco lifestyle kayak gitu, dan akhirnya ya udah deh gue coba aja yang kayak caveman regimen. Di 2017 tengah-tengah kalau nggak salah itu gue udah mulai nggak pakai sabun muka sama sekali. Jadi bener-bener nggak pakai, bener-bener kayak muka pakai air aja gitu. Next di Juni 2017 kalau nggak salah itu gue juga sudah mulai, itu waktu itu keadaannya kulit gue tuh udah bener-bener bagus ya, udah bener-bener oke lah gitu. Gue juga kalau makeup tuh cuman kayak alis, terus cuman jarang banget pakai foundation, terus paling cuman bibir kayak gitu. Jadi bener-bener makeup gue tuh memang dari dulu cenderung natural ya kayak sekarang yang kalian lihat aja nih gitu. Nah di Juni 2017 itu gue mulai mencoba vegan diet. Kalau misalnya kalian cek video gue di tahun 2018, yes itu adalah proklamasi itu adalah selebrasi gue atas 1 tahun hidup atau makan secara vegan. Jadi di 2017 gue mulai vegan, terus dari situ, dari Juni 2017 itu di bulan Agustus September kayak gitu, di 2017 setelah berapa bulan gue vegan, itu gue langsung yang namanya purging. Muka gue yang tadinya nggak ada jerawat sama sekali itu langsung ada lagi muncul jerawatnya, dan jerawatnya tuh munculnya kayak dulu lagi, kayak batu lagi jerawatnya. Terus habis itu gue kayak anjir lah. Dan ternyata setelah gue research, ternyata memang ketika kalian berubah dari diet yang dari pola makan yang normal, terus habis itu langsung berubah 180 derajat ke pola makan yang baru, yang sama sekali gue tuh waktu itu sama sekali nggak mengkonsumsi animal product sama sekali. Jadi daging, susu, keju kayak gitu gue tidak mengkonsumsi, bahkan telur pun tidak gue konsumsi gitu ketika gue went on vegan diet. Ketika kalian berubah dari satu diet ke diet yang lainnya, itu pasti akan benar-benar tubuh kalian perlu beradaptasi lagi, dan begitu juga muka gue. Jadi di situ wajar banget ketika gue purging, dan gue waktu itu nggak mengantisipasi hal itu, tapi akhirnya gue research, gue baca, dan akhirnya gue menyadari oh that's something normal sebenarnya. Dan setelah itu gue di 2017 kebetulan gue sudah akhirnya gue dapat kerjaan dan kerjaan gue waktu itu adalah gue harus kerja di lapangan. Jadi itu bener-bener yang gue tiap hari naik motor, kena polusi, terpapar panas, udara kotor, wah gila, lebay banget itu muka gue. Jadi kayak oh my god, itu mulai hancur lagi muka gue. Jadi mulai breakout lagi, mulai dan waktu itu keadaannya gue yang masih purging abis baru vegan gitu. Terus gue yang kayak oh my god, dan gue tinggal di kota
sebuah kota yang baru yang gue belum pernah hidup di sana, mungkin dengan keadaan airnya yang berbeda dengan di rumah gue, terus juga dengan keadaan polusi udara dan segala macam yang berbeda gitu, kadar udara yang berbeda. Jadi gue kayak gue harus beradaptasi lagi, kulit gue harus beradaptasi lagi gitu kan. Jadi oke, di 2017 itu skincare gue masih sama, gue masih pakai oil yang sama. Gue waktu itu akhirnya rajin mengkonsumsi dari Haple, itu gue kayaknya di grapeseed oilnya deh. Terus habis itu di 2018 juga di kayaknya sekitar September gitu, gue akhirnya pindahkan ke Bali. Nah di Bali, gue nggak tahu ya, udara di sini kayaknya tuh bener-bener kayak bagus banget gitu. Gue nggak ada sama sekali masalah dengan kulit gue. Nah di sini juga skincare gue tuh masih sama, masih oil dari si Haple ini. Terus habis itu juga gue akhirnya udah nggak pernah lagi kan pakai yang namanya sabun. Jadi bener-bener caveman regimen itu gue bawa dari 2017 sampai akhirnya sampai sekarang 2020 tuh gue udah nggak pernah pakai apa-apa lagi yang namanya kayak sabun-sabun gitu, gue nggak pernah pakai buat muka gue. Kalian bisa research lebih lanjut tentang si caveman regimen ini. Gue nggak mau terlalu ngomong banyak karena gue juga bukan expert di hal itu, cuman gue melakukan itu karena it worked for me. Belum tentu itu bekerja dengan baik untuk kalian, jadi kalian bisa eksperimen sendiri. I don't know, up to you gitu. Ini gue hanya bercerita tentang skincare gue yang sesungguhnya gitu. Terus selama gue di Bali, gue nggak tahu ya, mungkin emang keadaan udaranya di sini sangat bagus. Gue juga keluar rumah juga, maksudnya frekuensi keluar rumahnya juga normal gitu. Kadang-kadang keluar, kadang-kadang di rumah aja gitu. Jadi sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh banget sih gue banyak keluar atau enggak gitu dengan kondisi muka gue. Sekarang gue bisa bilang kalau this is the best skin that I've ever had in my life gitu. Karena bener-bener yang gue tanpa pakai banyak hal, tanpa pakai banyak macam-macam, muka gue baik-baik aja. Right now gue masih pakai oil, gue masih pakai minyak. Gue lagi pakai produknya, sebentar. Ini jujur ya, gue nggak bohong sama sekali. Skincare gue itu cuman segini doang. Gue tuh orangnya minimalis, dan kalau gue tuh udah merasa sesuatu works buat gue nggak akan pindah-pindah ke yang lain. Maksudnya gue tetap mencoba ke yang lain, tapi gue pasti akan kayak thorough research. Itu gue penting banget buat gue untuk bener-bener research itu secara mendalam gitu sebelum gue akhirnya lompat ke skincare yang lain. Cuman yang lagi gue pakai sekarang ini adalah produk dari Botanica Essentials. Ini dia itu lokal, Bali punya. Gue cuman pakai dailynya, gue cuman pakai day cream moisturizer dia. Terus abis itu pas malam gue pakai moringa oil, moringa night repair dari dia. Dan ini yang kecil, ini sebenarnya adalah lip balm gue. Ini tuh pure beeswax. Terus udah cuman ini doang guys. Skincare gue. Makanya gue tuh kayak bingung gitu kalau mau bikin video skincare. Anjir, skincare gue teh dikit anjir. Kayak nggak menarik banget gitu. Cuman ya inilah dua minyak ini yang gue pakai. Jadi di yang day cream ini itu ada almond oil, ada olive oil, ada zinc oxide, vitamin E, dan lavender essential oil. Gue sebenarnya nggak terlalu butuh banyak banget SPF karena kalau misalnya during daytime itu gue lebih banyak di rumah. Gue keluar rumah biasanya kalau udah sore atau udah malam kayak gitu selama di sini. Terus kalau malam gue pakai ini, si Moringa Night Repair Cream. Ini dia itu organic beeswax, moringa oil, illipe butter, vitamin E, olive oil, orange essential, sama ylang-ylang. That's it. Gue nggak pakai macam-macam lagi jujur. Paling biasanya kalau gue lagi maskeran itu gue biasanya pakai masker dari si Jafra ini yang Royal Boost. Ini dia clay mask kayak gitu. Atau mostly gue pakai sheet masknya itu biasanya gue literally apapun. nggak peduli mau merek apa karena biasanya everything works for me. Sebetulnya masih ada lagi satu krim yang selama ini gue pakai, cuman gue belum mau ngomong banyak soal itu karena gue lagi masa percobaan. Gue baru pakai ini dari mulai Januari sampai sekarang, jadi belum banyak yang bisa gue ceritain. But
nanti gue akan ceritain soal ini kalau memang waktunya sudah tepat. Sebenarnya poin dari video ini, kenapa gue bikin video ini akhirnya adalah yang pertama, it's okay to have breakout. Semua orang, hampir semua orang yang pernah lo temuin itu pasti dia punya fase jerawatan. Jerawatan itu hanya sebuah masa yang nggak akan panjang-panjang banget. Dan again, tiap orang punya fasenya masing-masing. Gue ketika pertama kali breakout itu di 2016 sampai 2018, 2 tahun. Itu bener-bener kayak ke stretch 2 tahun, lo kebayang nggak? Itu panjang banget. Don't be ashamed. Kamu perasaan feeling malu, perasaan feeling gak mau ketemu orang, terus juga gak enakan ketemu orang, malu ya dengan keadaan muka yang kayak kamu merasa kurang menarik gitu. It's okay feeling seperti itu, tapi jangan sampai hal-hal kayak gitu bikin kamu jadi makin down dan kamu jadi makin frustasi dengan hidup kamu gitu, because there is nothing wrong with having acne. Ini proses normal seorang manusia kok punya jerawatan gitu. Yang kedua, untuk bisa menghilangkan atau meminimalisir keadaan jerawat di kulit kamu, itu kamu harus banyak research. Pertama, kamu pelajari dulu soal tubuh kamu pelajari tentang muka kamu, jenis mukanya apa. Kamu juga banyak-banyak konsul dengan dokter kalau memang kamu punya dokter kulit sebelumnya, atau misalnya kamu memutuskan untuk pergi ke dokter, it's okay. Kalau misalnya kamu merasa nggak capable untuk membenarkan kulit kamu, it's okay to consult it with a professional. Yang ketiga, always listen to yourself. Kalau misalnya kamu merasa, oh enggak deh, kayaknya ini enggak cocok untukku, ini enggak bagus, kamu lebih punya banyak, istilahnya lebih banyak negatif daripada positifnya ketika kamu mencoba skincare baru gitu ya, atau misalnya krim-krim dari dokter. Kalau misalnya kamu merasa itu enggak bagus, listen to yourself. Jangan pernah ragu dengan diri kamu sendiri, karena at the end, you know yourself better than anyone else. Listen to that again. You know yourself better than anyone else. Kamu lebih tahu diri kamu sendiri. So yeah, listen to yourself. Yang keempat, jangan jadi orang yang riweh gitu ya. Bukan riweh, apa sih? Jangan jadi orang yang selalu berpikiran negatif. Gue ngerasa banget ketika gue menjadi orang yang bangga akan diri gue, menerima diri gue apa adanya, lebih banyak self reflection gitu, refleksi diri gitu, terus lebih banyak meditasi, itu gue merasa badan gue, kulit gue, pikiran gue itu merasa jauh lebih nyaman ketimbang gue yang banyak dengki, banyak hal-hal negatif, mikir-mikir negatif kayak gitu. Jadi beneran kayak ketika pikiran kamu tuh ngaruh banget ke keadaan fisik kamu, dan apa yang kamu makan itu ngaruh banget ke apa yang nanti keluar lagi. So always watch what you eat and always watch what you think. Selalu perhatiin hal itu. Jadi gimana ya, ketika kamu jadi baik aja, ketika kamu kayak pikirannya positif, ketika kamu menerima, kuncinya adalah menerima diri kamu sendiri, itu bener-bener yang ngubah banget pikiran gue terhadap diri gue sendiri. Jadi kayaknya dari situ juga, mungkin sampai sekarang gue nggak punya breakout, mungkin salah satunya karena itu. Jadi kayak I always try to manifest myself in a positive way. Jadi mungkin hasilnya ya seperti ini gitu. I don't know if that things really works, tapi itulah yang gue dengar dari orang-orang, dan gue juga mendapat feedback yang bagus-bagus dari orang. Gue nggak tahu waktu gue ketemu anak-anak workshop, ketika gue bikin workshop waktu itu di Jakarta dan Jogja, itu gue ketika ketemu mereka ada beberapa celetukan yang bilang, anjir lah, muka lo lebih glowing, lebih kayak auranya tuh positif banget gitu ketika ketemu langsung ketimbang di video kayak gini atau di Instagram gitu. Jadi gue nggak tahu apakah hal-hal yang gue praktekkan itu bener-bener terjadi atau bener-bener kayak keluar, terpancar atau enggak, tapi itulah feedback dari yang gue dapatkan dari orang lain, dan mungkin lo bisa coba hal itu gitu. So yeah, I really hope this video helps. Semoga aja kalian yang lagi sekarang berperang dengan breakout bisa cepet-cepet kelar perangnya gitu. Gue tuh butuh 2 tahun, gue nggak tahu dengan kalian, semoga lebih cepat. But then at the end, kalau misalnya kalian memang pengen kulit glowing atau kulit bebas dari jerawat, well, mungkin tips-tips gue yang tadi bisa berguna, bermanfaat untuk kalian, bisa kalian coba. Oh, terakhir, kalau misalnya kalian mau coba skincare yang memang bekerja dengan kalian, yang misalnya really works for your skin, itu kalian bisa coba sebulan hingga 3 bulan. Pokoknya masa orientasi kulit gitu ya, awal-awal tuh pasti 1-3 bulan, sampai akhirnya dia bisa beradaptasi dan bisa kayak kita mikir, oh
this thing works, this thing doesn't work gitu. Jadi be patient gitu. Kulit kalian juga butuh proses, kita juga butuh berproses, so always be patient. If you think that this video helps, please share it to your friends. Thank you for watching, and I will see you guys in my next video.